Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 18 Jumadal Ula 1443 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini atau juga menggunakan kendaraan sekalipun. Maka dari setiap langkah yang kita jalankan, yang kita ayunkan, baik itu dengan langkah kaki atau juga dengan menggunakan kendaraan, sesungguhnya itu adalah bagian daripada rahmat Allah kepada kita semua, yang dengan itu berguguranlah dosa-dosa kita. Hapuslah dosa-dosa kita, tentunya dosa-dosa kecil, disebabkan karena seseorang menuju salah satu daripada rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Ditambah lagi dengan zikir ba'da salat yang telah kita ucapkan dengan diawali setelah salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita lanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wa ikram, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita juga menyematkan kalimat tasbih, tahmid, dan juga takbir yang masing-masing sebanyak 33 kali. Lalu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi apa? Dihapuskanlah dosa-dosanya sekalipun atau walaupun sebanyak buih di lautan. Luar biasa maha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjelang akhir tahun ini biasanya ada dua hal yang juga terkadang mempengaruhi sebagian dari kaum muslimin untuk ikut serta dalam perayaan-perayaannya. Yang pertama adalah Natal, yang kedua adalah Tahun Baru. Tetapi alhamdulillah dengan banyaknya para ulama-ulama yang menyampaikan tentang hal ini, masyarakat kita semakin paham, dan akhirnya lambat laun perayaan-perayaan itu sudah mulai berkurang, maksudnya di kalangan kaum muslimin. Jadi munculnya sebagian yang mungkin belum memahami, sehingga mereka akhirnya ikut-ikutan dalam perayaan. Bahkan yang menghebohkan kemarin ucapan dari Abu Janda bukan Abu Duda lah Abu Janda, yang mengatakan bahwa mana dalilnya bahwa dilarang mengucapkan selamat Natal. Memang kalau kita melihat secara
tersirat eksplisit di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, tidak ada. Tetapi dari beberapa keterangan-keterangan tentang dilarangnya seseorang melakukan perayaan, ikut serta dalam perayaan agama lain. Misalnya ketika Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian pada saat itu sebagian orang ada yang merayakan hari besar sebagaimana yang dulu mereka peringati, maka Nabi pun menegaskan bahwasanya di dalam Islam itu hanya ada 2 hari besar atau 2 hari raya. Pertama adalah Idul Fitri, yaitu adalah hari kalian berbuka. Yang kedua adalah Idul Adha, yaitu adalah hari kalian menyembelih hewan kurban. Al-Fitru yauma tubtiruna, kata Nabi. Yang dinamakan dengan Al-Fitru itu adalah hari kalian berbuka. Wal Adha yauma tudahuna, dan yang dinamakan dengan Adha itu adalah hari kalian menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian belum lagi kalau kita sematkan dengan bagaimana sikap kita, bagaimana tentang bentuk daripada akidah kita, yang seyogianya hal ini sudah dengan jelas sekali menggambarkan bahwa apa yang mereka yakini itu berbeda dengan apa yang ada dalam akidah kaum muslimin. Nah, jadi apa itu akidah? Akidah adalah sebagai sebuah kepercayaan, ketauhidan, yaitu adalah mengesahkan dengan simpul kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi. Jadi kita harus melakukan peniadaan ilah-ilah yang lain. Jadi dengan adanya huruf la, yaitu adalah huruf nafi, la nafi, maka kita harus meniadakan adanya Tuhan-Tuhan yang lain, tandingan-tandingan yang lain, atau keyakinan-keyakinan yang lain yang kita anggap bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Kemudian dengan kalimat illallah, di situ ada huruf illa, yaitu adalah itsbat. Itsbat itu adalah penetapan bahwa yang kita yakini sebagai ilah itu adalah hanya Allah. Nah, dari sini betapa jelas sekali sudah bahwa antara apa yang kita yakini dengan apa yang mereka yakini itu sudah berbeda jauh. Nah, jadi ini sudah menjadi dalil yang jelas bahwa memang tidak boleh bagi kita untuk ikut serta dalam memperingati, merayakan, atau sekalipun hanya mengucapkan apa yang selama ini telah mereka rayakan. Karena tanggal 25 itu bukan tanggal sembarangan bagi mereka. Tanggal 25 itu dianggap sebagai hari lahirnya Tuhan atau hari lahirnya anak Tuhan. Jadi mereka pun juga berbeda pendapat, Pak. Terpecah belah. Ada yang menganggap Tuhan, ada juga yang menganggap bagian daripada Tuhan atau anak Tuhan. Ada Tuhan Bapa, kemudian Ruhul Kudus, kemudian Bunda Maria. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sudah cukup untuk menjawab apa yang selama ini ditantang oleh Abu Janda istilahnya, bahwa mana dalil yang menegaskan tentang larangan tersebut. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sikap kita kaum muslimin terhadap Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam, tentu adalah sikap yang betul-betul sesuai dengan apa yang telah digambarkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Isa adalah sebagai Rasul Allah, Isa adalah sebagai Nabi Allah, maka kedudukan daripada Nabi Isa selain daripada dia adalah sebagai manusia biasa, kemudian penghormatan kita adalah karena beliau diangkat sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul. Berbeda dengan orang Yahudi, Pak. Nah, kalau orang Yahudi adalah orang yang sangat memusuhi Isa, Nabi Isa.
Berbeda juga dengan umat Nasrani yang mereka sangat mengkultuskan Nabi Isa. Kalau kita umat Islam berada di tengah-tengah, memposisikan Nabi Isa itu sebagai seorang rasul dan juga sebagai seorang nabi. Jadi siapa yang menjadi biang kerok dalam rencana untuk melakukan pembunuhan itu, Pak, ternyata itu adalah didalangi oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka adalah kumpulan orang-orang yang sering membunuh para nabi, termasuk juga adalah Nabi Isa itu menjadi kejaran mereka. Jadi pada saat itu mereka berupaya untuk menghabisi Nabi Isa. Nah, akhirnya pada saat itu, pada saat mereka orang-orang Yahudi, kan orang-orang Yahudi sebaliknya, sementara orang-orang Nasrani justru menjadikan Isa itu adalah dikultuskan. Nah, dikultuskan. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu menyergap kediaman daripada Nabi Isa. Pada saat itu Nabi Isa sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Kemudian pada saat mereka orang-orang Yahudi ingin melakukan pembunuhan terhadap Isa, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Hal ini sebagaimana yang terangkum dalam firman Allah di Al-Qur'an dalam surah Ali Imran, misalnya ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu, inni mutawaffika. Nah, menurut para ahli tafsir yang dimaksud dengan wafat ini apa, Pak? Bukan wafat sebagaimana kita manusia. Nah, kalau kita wafat ya meninggal dunia. Tetapi menurut para ahli tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dinamakan dengan inni mutawaffika, aku mewafatkanmu, itu adalah bahwasanya Allah menidurkan Nabi Isa pada saat itu. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat Nabi Isa itu ke hadapan Allah, kepadaku, kata Nabi, kata Allah, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkanmu daripada orang-orang kafir. Jadi sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Nanti di akhir zaman pada saat Dajjal itu muncul, barulah Nabi Isa akan turun untuk apa? Untuk meluruskan terhadap segala macam kekacauan, kemudian segala macam kesesatan yang telah dipropagandakan oleh Dajjal pada saat itu, Pak. Tetapi apa yang disyariatkan oleh Nabi Isa, yang disyariatkan oleh Nabi Isa adalah sebagaimana syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi Isa kelak pada saat ingin meluruskan kembali manusia yang telah disesatkan oleh Dajjal, maka Nabi Isa mengembalikan kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Islam. Nah, jadi ini menjadi bukti bahwa semua orang-orang ahlul kitab itu, Pak, ahlul kitab itu adalah orang yang masih percaya kepada kitab Taurat, Zabur, Injil yang asli, bukan yang sekarang, Pak. Kalau Taurat yang sekarang itu sudah dirubah. Bahkan mereka mengangkat Uzair itu sebagai ibnullah, sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nasrani mengangkat Isa sebagai ibnullah, sebagai anak Allah juga. Nah, tidak sebagaimana yang telah dirubah kitab-kitabnya saat ini. Tetapi yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah mereka yang percaya kepada kitab-kitab yang telah dibawa oleh nabi-nabi Allah atau rasul-rasul Allah, yaitu adalah Taurat, Zabur, Injil yang telah
diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Daud, dan juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, penutupnya atau penyempurnanya adalah Al-Quran. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai khataman nabiin, sebagai penutup para nabi. Tidak akan muncul lagi nabi-nabi setelahnya. Jadi tidak akan ada lagi nabi-nabi setelahnya. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi, katakan saja anta kadzib, engkau bohong pasti. Musailama al-Kadzab misalnya, yang mengaku sebagai seorang nabi. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai khataman nabiin, penutup para nabi. Lalu Nabi Isa pada saat diturunkan oleh Allah itu membawa kepada syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua ahlul kitab seandainya masih hidup di antara mereka sampai hari ini, Pak, maka mereka harus mengikuti kepada agama atau dinul Islam, agama Islam. Jadi sekalipun misalnya mereka ahlul kitab, pada saat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah, maka mereka mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Muhammad, yaitu adalah Islam. Dan ini ditegaskan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi cerita tentang Allah mewafatkan Nabi Isa kemudian mengangkat ke sisinya itu adalah didasarkan juga kepada hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir, Pak. Mutawatir itu adalah hadis-hadis yang memang bisa dijamin kesohihannya. Mutawatir itu disampaikan oleh 3 atau lebih para sahabat, itu namanya mutawatir. Jadi kalau satu sahabat saja, jadi satu garis atau satu jalur periwayatan, itu namanya hadis ahad. Tapi kalau 3 atau lebih para sahabat yang meriwayatkan, maka hadis itu disebut dengan hadis mutawatir yang sudah pasti tingkat kesohihannya. Derajat kesohihannya itu sudah dipastikan itu adalah hadis sahih. Nah, ini didukung dengan hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang kejadian tersebut. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimanakah sikap kita kaum muslimin terhadap Nabi Isa dan juga terhadap Maryam? Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih pertama Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuh, dan juga Nabi Nuh. Kemudian wa ala Ibrahim, dan keturunan Nabi Ibrahim, termasuk juga nanti sampai kepada baginda Rasul. Kemudian wa ala Imran, dan juga keturunan daripada Imran. Keturunan dari Imran yaitu adalah Maryam, yang digadang-gadang, diharap-harapkan yang lahir adalah laki-laki, tetapi ternyata yang lahir adalah perempuan. Nah, tetapi pada saat itu inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi pada saat itu Imran bernazar, Pak. Jadi kalau kita ingin anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, maka bisa kita nazarkan bahwasanya anak ini akan menjadi hamba Engkau ya Allah, orang yang beribadah kepada Engkau ya Allah, sebagaimana Imran dan juga istrinya bernazar, inni nazartu laka ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini, kata Imran pada saat itu bernazar kepada Allah. Ternyata yang lahir adalah perempuan. Digadang-gadang laki-laki, tetapi yang lahir perempuan. Tetapi sekalipun perempuan, ternyata Maryam menjadi seorang wanita yang solehah, yang dia terus berada dalam mihrabnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Zakaria itu sebagai seorang paman masuk ke dalam mihrabnya Maryam, jadi Zakaria adalah paman daripada Maryam, ternyata sudah tersedia makanan. Jadi pada saat itu Zakaria pun menanyakan, dari mana makanan ini? Maka Maryam pun menjawab, sesungguhnya ini adalah berasal dari Allah.
Jadi innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Idz qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah, kemudian diceritakan bahwa pada saat itu Maryam didatangi oleh malaikat. Kemudian dikatakan kepadanya bahwasanya akan hamil, maksudnya akan hamil. Padahal kata Maryam, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tetapi kalau Allah berkehendak, qala lahu kun fayakun, maka jikalau Allah berkehendak jadilah, maka tentu itu adalah sebagai suatu kekuasaan dari Allah. Jadi mereka menganggap, kalau orang-orang Nasrani menganggap bahwa Isa lahir misalnya tanpa adanya seorang ayah, ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa, tanpa ayah. Maka wajar kata mereka, kami menganggap dia adalah sesuatu yang istimewa. Nah, jikalau demikian maka bisa kita mengkanternya dengan argumen, kalau seandainya memang demikian, bukankah Allah juga telah menciptakan Adam, dan penciptaan Adam itu lebih dahsyat lagi, Pak. Jadi kalau Nabi Isa diciptakan tanpa seorang ayah, maka Adam diciptakan lebih dahsyat lagi, yaitu tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Kenapa tidak disembah Nabi Adam? Itu. Jikalau istilahnya mau membandingkan. Nah, bahkan 4 macam penciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ayah dan ibu, Nabi Adam. Tanpa seorang ibu, siapa, Pak? Hawa. Itu tanpa seorang ibu. Melalui tulang sulbi Nabi Adam, lalu Allah menciptakan yang namanya Hawa. Kemudian tanpa seorang ayah, yaitu adalah Nabi Isa. Dengan melalui ayah dan ibu, yaitu adalah seluruh kita manusia. Jadi sudah 4 proses yang Allah lakukan. Ini membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah berkuasa untuk menciptakan manusia dengan kekuasaannya, walaupun tanpa seorang ayah dan ibu, walaupun tanpa seorang ibu, walaupun tanpa seorang ayah, atau juga dibarengi adanya ayah dan ibu. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan Allah telah menegaskan, inna mathala Isa innallaha kamathali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu adalah sama seperti juga Allah menciptakan yang namanya Nabi Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Adam daripada turab, itu adalah tembikar atau tanah liat. Tsumma qala lahu, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Jadi sungguh mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan walaupun tanpa seorang ayah. Sebagaimana juga Allah telah menciptakan Nabi Adam tanpa seorang ibu. Nah, ini menjadi counter istilahnya, menjadi argumen yang kuat bagi kita bahwa itu semua adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat itu Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad, wahai Tuhanku, betapa mungkin aku memiliki anak, padahal walam yamsasni bashar, aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Nah, sehingga pada saat Nabi Isa itu dilahirkan oleh Maryam, jadi Maryam pada saat itu sudah letih sekali, Pak. Dia lari daripada kaumnya, takut dicemooh pada saat itu, bahkan sampai putus asa. Kemudian Allah pun berfirman kepadanya agar dia menggoyangkan pohon kurma. Nah, pohon kurma itu berbuah kira-kira apakah musim dingin, Pak? Ya kan, selama ini anggapannya bahwa yang namanya tanggal 25 itu musim dingin. Apakah mungkin kurma itu berbuah pada musim dingin? Jadi pada saat itu kurma sedang berbuah, kemudian pada saat itu
Maryam sudah sangat letih sekali. Kemudian Allah pun menyuruh kepada Maryam untuk menggoyangkan kurma agar kuat kembali tenaganya pada saat melahirkan Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa itu lahir, kemudian bertemu dengan orang-orang atau sekumpulan orang-orang Yahudi. Lalu mereka menuduh Maryam telah melakukan perbuatan zina. Nah, jadi pada saat itu muncullah tuduhan-tuduhan. Tetapi pada saat itu Nabi Isa bernazar, Maryam bernazar untuk melakukan puasa. Nah, puasa yang ada pada umat-umat terdahulu itu ada dua macam, Pak. Ada puasa berupa tidak makan dan minum. Yang kedua adalah ada puasa tidak berbicara. Nah, jadi ada dua macam puasa di dalam syariat agama terdahulu. Kalau saat ini kan kita berpuasa ya tidak makan dan minum, itu berpuasanya kita. Berbeda dengan umat terdahulu, kalau mereka berpuasa itu ada dua macam, bisa tidak berbicara atau bisa juga tidak makan dan minum. Nah, pada saat itu Maryam bernazar untuk juga berpuasa. Nah, pada saat dicemooh, ditanya, maka Maryam pun mengatakan, tanyakan saja dengan isyarat menunjuk kepada bayi yang ada dalam buayannya. Tanyakan maksudnya kepada bayi ini, siapakah yang benar dalam hal ini. Maka ketika itu Nabi Isa dalam buayan ibundanya Maryam, maka pada saat itu bersaksi bahwasanya ibuku adalah seorang wanita yang suci. Nah, seorang wanita yang suci. Jadi ada 3 bayi dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Hurairah, disebutkan ada 3 bayi, Pak, yang mampu berbicara semasa dalam buayan. Jadi bukan hanya Nabi Isa, Pak, ya. Jadi kalau misalnya anggapan bahwasanya tuh membuktikan Nabi Isa dalam buayan saja mampu berbicara. Ternyata di dunia ini ada 3 bayi, kata Nabi, yang mampu berbicara semasa dalam buayannya. Siapa saja di antara mereka? Pertama adalah Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam. Kemudian yang kedua adalah sahabatnya Juraid, Pak, yaitu adalah seorang ahli ibadah, abid, yang dia selalu berada di mihrabnya. Jadi kalau dulu syariat agama-agama terdahulu itu kalau orang beribadah di mihrab, Pak, ada tempat tersendiri yang mereka beribadah di dalam mihrab tersebut. Nah, Juraid juga adalah seorang ahli ibadah. Dia beribadah di mihrabnya setiap waktu. Ketika datang suatu ketika ibundanya kemudian memanggil, ya Juraid. Kemudian pada saat itu Juraid kebetulan sedang melaksanakan ibadahnya atau sholatnya. Juraid pada saat itu bimbang, wahai Rob atau wahai Tuhanku, ya Allah, apakah ibuku atau sholatku? Tetapi ternyata Juraid lebih memilih sholatnya. Kemudian untuk hari yang kedua setelah itu pulang ibundanya, besok harinya datang lagi. Datang ibundanya mengetuk, memanggil nama Juraid, tetapi pada saat itu ternyata Juraid juga sedang dalam keadaan sholatnya. Dia pun bimbang, ya Allah, apakah ibuku atau sholatku? Tetapi Juraid lebih memilih sholatnya. Kemudian ibundanya pulang untuk ketiga harinya. Akhirnya ibundanya pun memanggil lagi, tetapi Juraid dalam sholatnya. Pada saat itu Juraid pun bimbang, apakah ibuku atau juga sholatku? Tetapi ternyata dia tetap meneruskan sholatnya. Kemudian ibundanya Juraid pun berkata, Pak, atau berdoa. Jadi doa, ucapan dari seorang ibu itu sangat mustajab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ibunda Juraid? Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum dia melihat wajah seorang pezina. Jadi diceritakan pada saat itu orang-orang Yahudi sedang membicarakan kecantikan seorang wanita PSK, wanita pezina. Nah, pada saat itu wanita ini tertarik untuk menggoda Juraid. Dia pun berjanji kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, nah, serahkan saja kepadaku, pasti aku akan dapat menggoda yang namanya ahli ibadah yang bernama Juraid. Tetapi ternyata pada saat wanita ini menggoda Juraid, Juraid tidak tergoda, Pak, tidak tergoda dengan wanita tersebut.
Akhirnya karena dia sudah berjanji, misalnya apa? Mengundikan dirinya bahwasanya dia berani dan mampu untuk menggoda Juraid, karena malu tidak mampu menggoda, akhirnya dia pun melakukan perzinahan dengan seorang penggembala kambing. Kemudian datang-datang dia pun mengaku bahwasanya ini adalah hasil hubungan gelapnya dengan Juraid. Akhirnya kaumnya pun mendatangi Juraid dan mereka menarik Juraid sampai tempat ibadah Juraid itu dihancurkan oleh mereka. Kemudian pada saat itu Juraid diminta untuk mengakui perbuatan terhadap wanita tersebut. Nah, kebetulan wanita itu sudah melahirkan anaknya, Pak. Kemudian Juraid pun menunjuk kepada anak yang ada dalam buayan ibunya itu dengan mengatakan bahwasanya anak itu yang akan menjadi saksi siapakah ayah yang sebenarnya. Ternyata pada saat anak itu mampu berbicara sekalipun masih dalam buayan, anak tadi pun mengatakan bahwasanya ayahnya adalah seorang penggembala kambing di atas bukit sana. Akhirnya tahulah orang-orang Yahudi pada saat itu ternyata selama ini mereka salah dalam menuduh Juraid yang telah melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya mereka pun berjanji, wahai Juraid, kami akan bangunkan tempat ibadah untukmu yang terbuat dari emas. Kata mereka apa? Tidak perlu, kata Juraid, engkau membangunkan tempat ibadahku yang terbuat dari emas, cukup kalian bangunkan sebagaimana dulunya. Nah, jadi ada 3 bayi, yang kedua adalah saksinya Juraid yang mampu berbicara untuk bersaksi bahwasanya bukan Juraid sebagai pelakunya. Yang ketiga siapa lagi, Pak? Yaitu adalah saksinya Yusuf. Nah, pada saat digoda oleh Zulaikha, tapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa setelah itu akhirnya Yusuf menikah dengan Zulaikha. Tapi banyak doa-doa yang kadangkala tersemat pada saat pernikahan. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya kan, banyak ustadz-ustadz atau siapapun yang kadangkala mendoakan, ya Allah, pertautkan hati mereka berdua, pengantin ini sebagaimana Nabi Yusuf dan juga Zulaikha. Jadi pada saat itu ternyata yang ketiga adalah seorang saksi ketika Zulaikha menuduh Yusuf telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap dirinya. Karena pada saat itu keluar dari kamar, Yusuf keluar dari kamar, lalu datanglah Al-Aziz atau juga penguasa atau juga raja. Kemudian Zulaikha sebagai seorang istri mengaku-ngaku bahwasanya yang melakukan duluan perbuatan itu adalah Yusuf. Kemudian ada seorang bayi di kalangan keluarga kerajaan yang bersaksi, Pak. Jadi seorang bayi yang masih dalam buayan bersaksi, wahai Tuan, jikalau yang robek itu adalah baju bagian belakang Yusuf, maka yang salah adalah Yusuf, yang benar adalah Zulaikha. Tetapi sebaliknya, jikalau yang robek itu adalah baju bagian belakang Yusuf, maka yang salah itu adalah Zulaikha, yang benar itu adalah Yusuf. Ketika dilihat, ternyata yang robek itu adalah baju bagian belakang Yusuf. Nah, taulah sang raja bahwa ini adalah kesalahan daripada istrinya sendiri, yaitu Zulaikha. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kepada tadi bahwa sekalipun Nabi Isa itu adalah mampu berbicara di masa dalam buayan, tetapi ternyata Allah juga telah menciptakan bayi-bayi yang lain yang juga mampu berbicara semasa dalam buayannya. Jadi ini tidaklah menjadi satu anggapan bahwasanya seseorang yang mampu berbicara di masa kecilnya atau di dalam buayannya itu adalah sebagai sesuatu yang mesti dikultuskan atau diagungkan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah menciptakan Nabi Isa sebagaimana juga Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian apa yang ada dalam kelebihan-kelebihan pada diri Nabi Isa itu juga ternyata ada pada kelebihan manusia-manusia yang lain. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi, singkat cerita, setelah Nabi Isa itu diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, orang-orang Yahudi sangat benci, Pak, terhadap
nabi. Jadi termasuk juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka sangat benci sekali kepada nabi-nabi Allah. Nah, pada saat itu mereka pun merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Tetapi pada saat mereka menyergap rumah-rumah yang dihuni Nabi Isa dan juga beserta dengan anak muridnya, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat Nabi Isa. Nah, pada saat mereka menyergap itu, mereka bingung juga, Pak, ragu. Siapa yang telah mereka bunuh? Ini digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa na Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Jadi mereka tidak membunuhnya kata Allah, dan juga tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan Nabi Isa itu mereka juga ragu, Pak. Jadi mereka pada saat menyergap itu bingung. Kok orang yang ada dalam ruangan ini berkurang satu orang? Mana satu orang lagi? Kok tidak ada, hilang satu orang, kemana? Sehingga pada saat mereka melakukan pembunuhan itu, mereka juga ragu-ragu. Fi syakkim minhu ma lahum bihi min illa tiba'azzan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang itu selain hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi pada saat mereka membunuh itu, mereka ragu-ragu. Mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Ini kayaknya bukan nih, yang kita bunuh itu kayaknya bukan Nabi Isa. Mereka ragu-ragu pada saat itu, Pak. Wa ma qataluhu yaqina. Dan pada saat itu mereka juga tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Nah, ini membuktikan bahwa mereka juga pada saat itu mengalami keraguan siapa yang mereka bunuh itu. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidaklah yang mereka bunuh dan tidaklah yang mereka salib itu, walakin syubbiha lahum. Tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sesungguhnya Nabi Isa dalam pandangan kita kaum muslimin adalah sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul. Jadi kita memuliakan Nabi Isa adalah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Sama sebagaimana nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat sangat proporsional sekali, Pak, ya. Apa yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis tentang kedudukan Nabi Isa. Jadi kita memuliakan Nabi Isa itu adalah sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang rasul dan juga seorang nabi Allah. Jadi sangat proporsional sekali gambaran kedudukan bagi kita umat Islam tentang Nabi Isa ini. Nah, karena keyakinan mereka, apa yang mereka yakini itu sudah berbeda dengan keyakinan kita. Sementara di dalam persoalan akidah dan juga persoalan ibadah itu tidak boleh kita mencampur adukan, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi dalam persoalan yang tidak boleh dicampur adukan antara agama kita dengan agama yang lain, itu adalah dalam persoalan akidah dan juga ibadah. Maka itu tidak ada doa bersama antar pemeluk agama, itu tidak ada, Pak. Kemudian salam saat ini kan dicampur adukan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ditambahi dengan apa, Pak? Om-om. Itu nah. Ini sudah latah kan? Mencampur adukan antara ibadah kita dengan ibadah atau salam agama lain. Jadi lakum dinukum itu berlaku. Bagimu agamamu, kita tidak mencampuri, kita tidak juga melarang, silahkan. Yang penting aku tidak ikut-ikutan dalam merayakan. Bagimu agamamu. Ketika Nabi SAW diajak oleh orang-orang
Quraisy pada saat itu, bagaimana jikalau kita berdamai saja wahai Muhammad, kata mereka. Hari ini kami ikut bersama denganmu melaksanakan ibadah, besok kami ikut bersama kami melaksanakan ibadah. Lalu turunlah surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak bisa dalam persoalan akidah dan juga ibadah itu dicampur adukan. Beda hanya dengan muamalah, Pak. Nah, kalau muamalah silahkan. Pada saat tetangga kita yang kebetulan non muslim itu sakit, silahkan kita jenguk. Pada saat tetangga kita non muslim itu butuh bantuan kita, maka silahkan kita bantu. Pada saat dia meninggal dunia, silahkan kita jenguk. Tetapi hanya cukup sampai di situ. Jangan sampai urusan doa mendoa. Jangan sampai di hadapan jenazahnya Allahumma gfirlahu misalnya. Itu sudah salah kaprah, Pak. Jadi hanya cukup sampai urusan muamalah. Bahkan Nabi pernah bersabda, idza tabakhta marokatan fa'akthir ma'ah, apabila engkau memasak masakan maka perbanyaklah airnya, kuahnya. Cuma jangan juga dibari tetangga itu kuahnya aja. Kebetulan yang dibari rawan, Pak, hirang. Jar tetangganya, alhamdulillah dapat kiriman rawan dari tetangga. Dikais-kais, kayaknya kan ada dagingnya. Oh, rupanya orang ini memahami tekstual sekali hadis ini. Apabila memasak masakan maka banyaki kuahnya. Jadi perlu jadi banyaki dagingnya lah atau lauknya. Nah, tidak memandang apakah tetangga kita itu muslim atau non muslim, maka kita tetap bersikap baik terhadap tetangga dalam urusan muamalah. Jadi Nabi pun pernah dalam urusan muamalah jual beli. Jadi tidak ada batasan agama, tidak ada batasan suku, tidak ada batasan ras. Kita boleh bermuamalah dengan umat lain, dengan agama apapun, ras apapun, bahkan tunjukkan sikap yang mulia terhadap mereka. Nabi pernah berhutang gandum, kemudian pada saat Nabi berhutang gandum, beliau menggadaikan baju besi sebagai jaminan. Nabi juga pernah berhutang, pada saat beliau mengembalikan, maka sebaik-baik orang yang berhutang, kata Nabi, adalah yang melebihkan. Cuma bukan dijanjikan di awal, Pak. Kalau dijanjikan di awal itu namanya riba nanti. Ini tidak dijanjikan di awal. Sebaik-baik orang yang berhutang adalah yang melebihkan pada saat dia mengembalikan. Nah, hubungan muamalah itu tanpa batasan, Pak. Jadi silakan kita berbuat baik sekalipun tetangga kita itu adalah non muslim, tetapi hanya cukup di dalam urusan muamalah. Nah, jadi kalau sudah masuk dalam ranah ibadah, maka berlakulah lakum dinukum waliyadin. Ali bin Abi Thalib pada saat bapaknya meninggal dunia, yaitu adalah Abu Thalib, maka Nabi pun mengizinkan kepada Ali untuk ikut dalam penguburan. Tetapi hanya cukup sampai di situ. Sekalipun dalam nasab yang sama, sedarah, Pak. Maka kalau itu sudah menyangkut ibadah, berlakulah lakum dinukum waliyadin. Jadi misalnya bapaknya muslim, bapaknya non muslim, anaknya muslim, maka sekalipun bapaknya meninggal pada saat dia ihtiram, menghormati orang tua, birrul walidain itu tetap diutamakan. Jadi sekalipun orang tuanya non muslim, maka kewajiban anak kepada orang tua itu adalah birrul walidain, sekalipun orang tuanya adalah non muslim. Tetapi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Jadi kalau orang tua itu memaksa masuk agama mereka, maka barulah berlaku. Dalam artian dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah kita tetap ihtiram, menghormati. Tetapi kalau sudah menyangkut akidah dan ibadah, maka tentu kita menolak secara baik-baik. Nah, begitu juga tadi pada saat sedarah sekalipun, maka dalam urusan ibadah tentu kita tidak bisa mencampur adukan. Jadi pada saat itu Ali diizinkan oleh Rasul untuk menjenguk dan juga sekaligus menguburkan, tidak sampai kepada mendoakan, karena urusan doa itu sudah dalam urusan masuk dalam ranah ibadah. Termasuk juga apa, di grup itu kan kadang-kadang campur, Pak. Ada yang muslim, ada juga yang non muslim dalam grup WhatsApp itu.
Cuma kadang-kadang di antara kawan-kawan itu ada yang meninggal kebetulan non muslim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ditambahi pulang kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu. Ada pulang ikon doa lagi. Nah, jadi dengan demikian kita dalam hal ini mengetahui mana yang bisa dicampur adukan, itu adalah hanya dalam perkara-perkara muamalah. Tetapi kalau itu sudah menyangkut masalah akidah dan juga masalah ibadah, maka berlakulah hukum lakum dinukum waliyadin. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.